Namamu Yesus Bapakku, besar kasih-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Bapakku, besar kuasa-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyampaikan warta jemaat pada ibadah minggu ini, tanggal 17 Mei 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat Palangka 1 mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 melalui live streaming di lingkungan Majelis Jemaat Palangka 1. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Himbauan. Majelis Jemaat Palangka 1 menghimbau agar seluruh anggota Jemaat Palangka 1 dapat tetap beribadah seperti biasa melalui live streaming. Seluruh Jemaat Palangka 1 agar tetap mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka memutus penyebaran virus corona. Persembahan syukur keluarga dapat dikumpulkan secara mandiri atau diserahkan melalui pengurus lingkungan. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maksusan STH yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita saat ini. Dan terima kasih pula kepada tim multimedia Majelis Jemaat Palangka 1, pemain musik, operator LCD, song leader, dan seluruh pihak yang terlibat di dalam pelayanan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami yang bertugas saat ini, penetua diakon dari Majelis Jemaat Palangka 1, menyampaikan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang baik di dalam pelayanan kami pada saat ini. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Kita
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima votum dan salam. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada saudara. Dan kepada saudara juga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami menuju hidup kekal
oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah jemaat diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang telah mengampuni segala dosa saudara. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Di bawah perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepada kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yesus Kristus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan yang berkenan menerima dan memberkatinya, agar dapat dipergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur
dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKE Palangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maksusan, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dengan judul Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik.
rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang ditetapkan oleh Amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam hikmat dan kebijaksanaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus bersama dengan keluarga masing-masing, membawa diri kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan layakkan kami di dalam hadirat-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu jadi terang dan penerang bagi jalan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan diberkati sidang jemaat sekalian. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Saya membacakannya bagi kita bersama di bawah perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku,
ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya bacakan kembali ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini memberikan kita pemahaman tentang ukuran dari mengasihi Yesus. Ukuran dari mengasihi Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan mendengarkan firman-Nya. Dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan tidak hanya mendengar saja, tapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dan keberadaannya. Senada dengan itu Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Iman tidak hanya dinyatakan dengan kata-kata, saya mengasihi Tuhan. Namun wujud dari kasih itu harusnya nyata dalam perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan kehendak Tuhan yang baik dan benar. Namun Tuhan Yesus menyampaikan dalam bagian firman Tuhan ini, kita memerlukan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk hidup baik dan benar. Bagaimana kita memperoleh Roh Kudus, roh kebenaran itu? Adalah dengan berdoa, memohon tuntunan, pertolongan, dan penguasaan Tuhan di dalam roh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berefleksi. Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukti kita mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah-Nya. Melakukan perintah Tuhan dalam kebaikan dan kebenaran, serta dalam tuntunan, pertolongan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ibu, Bapak, Saudara, salah satu contoh terbaik untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dalam masa-masa di mana kita melawan pandemi COVID-19. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan suatu hal yang mudah ketika kita bersama-sama dihimbau untuk berdiam di rumah. Ketika kita bersama-sama membatasi diri kita dalam pergaulan dengan sesama. Ketika kita membatasi diri kita dalam hal melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan. Dan ketika kita bersama-sama tidak lagi beribadah dalam rumah gereja. Ibu, Bapak, Saudara, ada banyak ketetapan, aturan, dan himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu cara yang terbaik untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19. Dan salah satunya Kota Palangkaraya diberlakukan PSBB. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini kita semua diajak untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, dengan mentaati segenap peraturan himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara, pemerintah adalah alat tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan
bagi setiap orang yang berkenan di hadapannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Pemerintah adalah tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan. Dan sebagai warga negara, warga masyarakat, warga gereja, tentu kita menunjukkan cinta kasih setia kita kepada Tuhan dengan mentaati segenap peraturan, segenap himbauan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masa sulit dan sungkar dari virus COVID-19 ini dapat kita lalui bersama-sama. Kiranya Tuhan berikan roh-Nya dalam kita sekalian, sehingga kita tetap kuat, sehat, dan semangat dalam melewati masa sulit dan sungkar dari pandemi COVID-19. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama akan menaikkan serangkaian doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami. Demikian firman-Mu yang boleh bersama kami renungkan. Karena semuanya ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Sebagai wujud cinta kasih kami dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan yang sungguh, melakukan segenap peraturan dan himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Pada dalam kerajaan Saudara, saat ini kami menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami sekalian sidang jemaat-Mu. Pribadi tiap pribadi, keluarga lepas keluarga. Karuniakan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan selamat. Jauhkan kami dari kuasa gelap, kuasa jahat, orang-orang jahat. Terbungkus hidup keberadaan kami dalam kuasa dan pengasihan Tuhan. Demikian Kau memberkati segenap pekerjaan dan usaha kami. Agar berkat dan rezeki senantiasa dilimpahkan dalam hidup kami hari demi hari. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, dalam usia kanak-kanak, remaja, pemuda, dan dewasa. Segenap keberadaan mereka. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan selamat. Berkati masa depan mereka. Berikan mereka hari depan yang indah cerah dalam kuasa dan kasih Tuhan. Demikian kami menyerahkan juga sidang jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit. Mari ya Tuhan Kau menuntun, menolong, dan memimpin segenap pengobatan dan perawatan yang diberikan. Sehingga mereka memperoleh kesembuhan dalam kasih karunia Tuhan. Kami serahkan sidang jemaat kami yang lanjut usia, para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang bergumul, mereka yang terpenjara. Terus kuatkan, hiburkan, pimpin mereka dalam kasih setia Tuhan, berkat dan rezeki Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian pula kami serahkan Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, bahkan jemaat-jemaat. Secara khusus kami serahkan majelis jemaat Palangka 1.
para pekerja gerejamu, para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah, mikoster, gereja, pemain musik, operator LCD. Mari Tuhan berkati hidup keberadaan kami. Karena kami alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa kasih dan kebesaran-Mu. Sehingga Injil Kristus boleh membawa sukacita, damai, sejahtera bagi setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Demikian ya Tuhan, kami serahkan sidang jemaat kami yang dalam minggu bulan ini berulang tahun. Baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Diberkati mereka masing-masing ya Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan, berkat dan rezeki dalam pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Diberkati sidang jemaat kami yang mencari pekerjaan. Agar Tuhan menolong dan memimpin. Sehingga mereka memperoleh rezeki yang datang daripada Tuhan. Demikian juga memperoleh pekerjaan sesuai dan surut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Agar pada waktunya pula Tuhan menyediakan pasangan hidup seia sekata di dalam kasih Kristus. Demikian Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami, para pemimpinnya, pemerintahnya. Kiranya Tuhan berkati agar segala ketetapan yang mereka keluarkan, semuanya itu membawa damai dan sejahtera, sukacita demi kebaikan bersama bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan jika saat ini kami sedang berperang melawan virus COVID-19. Mari ya Tuhan, Engkau menolong dan memimpin kami sekalian, agar kami boleh saling dukung satu dengan yang lainnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mohon ya Tuhan para pasien yang terpapar virus corona. Karena Tuhan juga menolong dan memimpin, karena mereka memperoleh semangat dan kekuatan untuk dapat pulih dan sembuh. Demikian juga kami serahkan dokter, tenaga medis, dan setiap orang yang terlibat dalam penanganan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami mohon mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah hidup dan keberadaan kami. Kami bawa semuanya ke dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menjadi pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dosaku, tempat perlindunganku. Kau mendarah dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.